Shalom saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara. Di tanggal 21 bulan 3 2025. Terus kita merindukan Tuhan bekerja di tengah-tengah kita, berkata-kata di tengah kita. Kita percaya orang yang mengandalkan Tuhan, kita libatkan Dia dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan memberkati kita saudara pagi ini. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan yang sederhana pagi ini, kita berdoa. Kita minta Tuhan Roh Kudus. Bapa, terima kasih pagi ini satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami bersuka cita karena Tuhan baik buat setiap kami, buat tak berkesudahan kasih setia buat setiap kami Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Bapa, Tuhan urapi kami Tuhan untuk kami mendengarkan isi hati-Mu. Roh Kudus berkata-kata di tengah kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus haleluya. Amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan bahwa Dia Tuhan Allah yang menyediakan, Dia Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan kita saudara. Kita percaya Dia hadir, Dia mengetahui atas setiap kebutuhan kita. Tema kita saudara pagi hari perenungan kita saudara dikatakan Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Sekali lagi temanya Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Bacaan kita saudara di Kejadian 22 1-2, 6-14. Bagaimana perikopnya tentang kepercayaan Abraham diuji, bagaimana Abraham menerima seorang anak yaitu Ishak saudara, di mana Tuhan minta untuk dipersembahkan. Abraham memberi ketaatan untuk mempersembahkan Ishak saudara, dan akhirnya dampak dari ketaatannya dia Tuhan menggantikan Ishak dengan domba saudara dikatakan. Ayat yang pertama, setelah semua itu Allah mencoba Abraham, ia berpesan kepadanya. Abraham lalu sahutnya, iya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Bagaimana Abraham yang sudah sekian lama untuk merindukan seorang anak, akhirnya anak itu ada, Ishak itu ada. Tapi Tuhan mau untuk anak yang satunya, asal satunya ini saudara, anak yang tunggal ini untuk dipersembahkan di hadapan Tuhan di tanah Moria, di gunung Moria ini sudah dikatakan. Ayat yang ke-6, lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulnya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Ayat yang ke-7, lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, Bapa, sahut Abraham, ya anakku. Bertanya ia di sini sudah ada api, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba atau korban bakaran itu? Ditanya oleh Ishak kepada Abraham. Lalu sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Bagaimana Abraham mencoba untuk menenangkan hatinya sudah dikatakan dengan iman percaya Abraham Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Dikatakan luar biasa saudara. Seringkali mungkin kita harus ucap syukur bahwa mungkin apa yang kita alami, mungkin kita beriman untuk ada sesuatu yang berbeda saudara daripada yang mungkin akan terjadi. Ayat 9 dikatakan, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ, disusunlah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Dan dikatakan sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, dikatakan lalu ia mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi ayat 11 dikatakan, tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham. Sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankan sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Ayat 14 dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan
akan disediakan. Dan saya percaya bagaimana hati Abraham murni untuk mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih daripada mungkin anak yang tunggal dikasihinya. Melakukan ketaatan yang seperti Tuhan kehendaki. Akhirnya Tuhan melihat ini saudara, ujian ini, akhirnya Abraham lulus. Dan dia dikatakan menggantikan buat Ishak sebagai korban tadi dengan seekor domba jantan. Dan poin 14 ini sudah menjadi rema bacaan kita saudara. Poinnya dikatakan, dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan, dikatakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Dan saya percaya ini menjadi iman percaya kita juga saudara, seperti Tuhan menyatakan buat dirinya kepada Abraham bahwa dia Tuhan yang menyediakan, dia Jehovah Jireh, Allah yang menyediakan buat setiap kita. Dan percaya Tuhan bahwa dia sampai sekarang pun dikatakan dia Allah yang menyediakan atas setiap kebutuhan keperluan kita saudara. Filipi 4 ayat 19 juga dikatakan, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dan saya percaya ayat ini saudara, biarlah ini kita pegang dalam kehidupan kita, bahwa dia yang memenuhi setiap keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita percaya dia menyediakan, dia yang akan dikatakan memenuhi segala kebutuhan kita saudara. Mazmur 23 juga dikatakan, Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Kita punya gembala yang akan terus memelihara kita, yang dia tidak akan membuat kita berkekurangan, dikatakan saudara. Dia gembala kita, dia gembala yang akan memenuhi setiap kebutuhan domba-dombanya. 2 Korintus 9:8 juga dikatakan, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan, dikatakan, di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Dan saya percaya ini janji Tuhan buat setiap kita lah firman-Nya, bahwa segala kasih karunia kepadamu, dikatakan, dilimpahkan ini saudara. Dia Allah yang sanggup dan senantiasa kita berkecukupan, bahkan dikatakan berkelebihan. Dan saya catat di sini saudara, ada makna rohani, aplikasi daripada kehidupan sehari-hari mengenai Kejadian 22 ayat 14, dikatakan tema kita Jehovah Jireh, dikatakan Tuhan yang menyediakan, dikatakan saudara buat pagi ini. Yang pertama yaitu makna rohaninya yang kita belajar, bahwa yang pertama yaitu Tuhan yang menyediakan. Ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah sumber segala kebutuhan kita dan bahwa dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Fokus kita saudara, jangan lupa ini, bahwa dia sumber yang menyediakan kebutuhan kita. Tuhan yang menyediakan, dia sumber segala kebutuhan kita. Kita harus sadar ini saudara, dan kita percayai Tuhan yang menyediakan, Tuhan yang sanggup untuk akan menyediakan buat kebutuhan kita dalam kehidupan kita saudara. Yang kedua adalah iman yang diuji. Maknanya ayat ini juga menunjukkan bahwa iman kita akan diuji dalam kesulitan, tetapi Tuhan akan selalu menyediakan jalan keluar. Saudara, saya percaya seringkali mungkin kita akan mengalami ujian kemurnian hati kita dalam mengikut Tuhan, di mana apakah kita terfokus kepada berkat Tuhan, apakah kita terfokus kepada pertolongannya. Tapi Tuhan mau untuk kita terfokus hanya kepada dia saja saudara. Seperti Abraham, dia benar-benar taat, memiliki takut akan Tuhan, dan melakukan apa yang Tuhan mau, dan katakan mempersembahkan anaknya. Demikian kita juga saudara. Dan yang ketiga adalah keadilan Tuhan. Maknanya ayat ini menunjukkan bahwa Tuhan adalah adil dan bahwa dia akan selalu melakukan apa yang benar dalam kehidupan kita. Bahwa percaya ini keadilan Tuhan saudara dinyatakan dalam kehidupan kita. Dikatakan dia Tuhan yang adil dan dia selalu melakukan apa yang benar dalam kehidupan kita. Mari percaya ini saudara. Dan yang terakhir, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari terkait Kejadian 22 ayat yang 14 ini saudara, dikatakan mungkin poin-poin yang kita melihat ini saudara. Yang pertama, bahwa mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala hal dan percaya bahwa dia akan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan biarlah ini saudara yang menjadi iman percaya kita. Kita mengandalkan dia dalam setiap aspek kehidupan kita, pekerjaan kita, bisnis kita, keluarga kita saudara. Kita libatkan dia saudara. Orang yang mengandalkan Tuhan akan diberkati, firman Tuhan dikatakan. Dan percaya ini bahwa
Waktu kita mengandalkan Dia dalam kehidupan kita, dalam segala hal, Dia menyediakan apa yang kita butuhkan. Yang kedua, menyerahkan kesulitan kepada Tuhan. Kita harus menyerahkan kesulitan kita kepada Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menyediakan jalan keluar, saudara. Dan saya percaya pencobaan yang kita alami adalah pencobaan yang biasa, tidak melalui kekuatan kita. Bahkan dikatakan Tuhan akan melepaskan kita, memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan kita. Yang ketiga, mengembangkan iman yang kuat. Dikatakan kita harus mengembangkan iman yang kuat dalam menghadapi kesulitan dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Mengembangkan iman, percaya bahwa Tuhan yang bekerja dalam kehidupan kita, dalam kesulitan kita percaya Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Yang keempat, menghargai keadilan Tuhan. Kita harus menghargai keadilan Tuhan dan percaya bahwa Dia akan selalu melakukan apa yang benar. Percaya ini bahwa kita hargai keadilan Tuhan. Tuhan melakukan apa yang benar dalam kehidupan kita. Jangan curiga dengan apapun yang Tuhan lagi sementara mungkin lakukan atau proses yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Dia selalu dikatakan melakukan apa yang benar. Dan yang kelima adalah mengucap syukur atas keselamatan. Kita harus mengucap syukur atas keselamatan yang datangnya dari Tuhan dan percaya bahwa Dia akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan. Mari nyatakan ucapan syukur ini, saudara, atas keselamatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, atas kehidupan kekal yang Tuhan berikan buat setiap kita. Dia selalu menyediakan apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih buat pagi ini, buat perenungan kami yang sederhana. Tuhan, tema pagi ini Tuhan tentang Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan. Tuhan, aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami belajar yang pertama mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Kami mengandalkan Engkau dalam segala hal kehidupan kami, Tuhan, bahwa Tuhan yang menyediakan apa yang kami butuhkan. Yang kedua, menyerahkan kesulitan kami kepada Tuhan, menyerahkan kesulitan kami kepada Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyediakan jalan keluar dari kehidupan kami. Yang ketiga, mengembangkan iman yang kuat. Kami harus mengembangkan iman yang kuat dalam menghadapi kesulitan dan kami percaya Tuhan akan menyediakan apa yang kami butuhkan. Yang keempat, menghargai keadilan Tuhan. Kami menghargai keadilan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan selalu melakukan apa yang benar dalam kehidupan kami. Dan yang kelima, mengucap syukur atas keselamatan. Kami harus mengucap syukur atas keselamatan dari Tuhan dan percaya bahwa Dia akan menyediakan apa yang kami butuhkan. Mari urapi Tuhan setiap kami, Tuhan. Kami taruh setiap firman-Mu pagi ini dalam loh hati kami. Kami ukir dalam loh hati kami, sehingga sambil lalu kami boleh belajar, kami boleh aplikasikan buat setiap firman yang kami dengar pagi ini, sehingga bertumbuh berbuah dalam kehidupan kami. Berkati teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Kiranya Tuhan menolong kami. Satu hari lagi Tuhan, kami rindu untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Pagi ini kami rindukan kiranya tangan-Mu terulur atas setiap kami dan Engkau memberkati kami. Kiranya berkat kasih karunia daripada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan manis oleh Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami dalam permai. Dan biarlah berkat-Mu Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap percaya Jehovah Jireh, Tuhan yang menyediakan setiap kebutuhan kita. Dia yang masih bekerja dalam kehidupan kita. Percayai Dia, saudara, dalam seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin. Amin.